Berjudul Di Bawah Naungan Azan Qurai Hidayah Rabbul Alamin oleh Ustaz Indra Abdul Rahman, yang ditulis oleh Muhammad Zaid Syamsul Al-Farshi, Faskas Kuburaya. Untuk itu dimohon kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Samad berkenan meluncurkan penerbitan buku yang diterbitkan oleh Era Guru Publisher yang ditandai dengan penyerahan kepada Ustaz Indra Abdul Rahman. Mohon kepada Pak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Wakil Bupati Kapuas Hulu, Ustaz Luqmanul Hakim, dan Pokya Nur Hasan bisa mendampingi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap nama Allah, berselawat kepada Rasulullah, kita semua menyambut baik buku Di Bawah Panggilan Azan Qurai Hidayah Rabbul Alamin jilid 1 yang ditulis oleh Muhammad Zaid Syamsul Al-Farshi. Kisah dakwah perjalanan mengajak ke jalan Allah Al-Mukarram Al-Ustaz Indra Abdul Rahman alias Yohanes Soter. Mudah-mudahan buku ini menjadi amal jariah bagi penulisnya. Buku ini menjadi motivasi bagi para dai yang selama ini hanya dari kantor ke kantor, hanya dari stadion ke tanah lapang, melihat bahwa dakwah masuk dari hutan ke hutan, dakwah tidak ditaburkan bunga, dakwah tidak di atas karpet merah, tapi dakwah penuh dengan suka duka, dengan tetesan bulu dan air mata. Mudah-mudahan penulisnya boleh berlanjut, tapi buku ini akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali lagi saya ucapkan tahniah, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Wakil Bupati Kapuas Hulu, para asatidz kita, para guru-guru kita. Insya Allah dua-dua pakai Ustaz Luqmanul Hakim, To'ya, Ustaz Indra, Ketua Majelis Ulama, yang besar tak dihimbau gelarnya, yang kecil tak disebut namanya. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholal laila kullah, dia dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi dhimmatillah, maka dia dalam tanggungan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat itu dia tak keluar masjid, dia duduk berzikir mengingat Allah. Apakah baca Quran, atau dengar pengajian, atau duduk saja muhasabah diri, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Jam berapa terbit matahari? Sholat maghrib jam 17.47. Jadi mudah aja mengingatnya.
Kalau tidak bisa melihat matahari sudah terbit atau belum, sangat berawan atau mendung atau hujan, tengok aja maghrib jam berapa. Nah, jadi tausiah kita ini sampai maghrib insya Allah. Ingat, maghrib jam 17.47 berarti tausiahnya sampai jam 5.47. Itu cara. Jam 5 subuh nih, bukan sore. Begitu cara melihat waktu apakah sudah boleh sholat atau tidak. Karena waktu terbit matahari itu, terbit matahari diiringi oleh setan. Itulah waktu yang tidak boleh sholat. Ada 3. Yang pertama waktu terbit matahari, yang kedua waktu tergelincir matahari, yang ketiga waktu tenggelam matahari. Kapan baru boleh waktu sholat? Lihat waktu maghrib. Waktu maghribnya 5.47, maka 5.47 kita sudah boleh sholat sunat, namanya sholat sunat isyraq, pakai qaf. Nama waktunya syuruk, terbit matahari. Lewatkan 12 menit, itulah dia waktu maghrib. 5.47 sholat sunatnya isyraq. Niatnya usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Syaratnya 4. Sholat subuhnya berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Kalau cukup 4 syarat ini namanya isyraq. Kalau tak cukup 4 syarat namanya sholat duha. Mana tahu di rumah mau berangkat tempat kerja, keluar rumah jam 6, jangan keluar saja, sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat duha. Tapi kalau sholat subuhnya di masjid, habis itu duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, namanya isyraq. Itu beda sholat sunat isyraq dan duha. Mana tahu nanti anaknya bertanya, ya, apa beda sholat sunat isyraq dengan duha? Nah, sudah dijelaskan Ustaz Somad kemarin di masjid Darul Najah. Coba jelaskan ya, jangan banyak-banyak tanya masuk neraka. Begitu kalau tak ingat. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah insyaallah. Jadi kata Pak Wagub, Masjid Agung Darul Najah Kudus di Bau ini tak sampai 1 sof kata beliau. Insyaallah mudah-mudahan besok-besok bertambah insyaallah. Kita tengok sungguh besok. Mudah-mudahan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah masuk tanggal 13 Sya'ban. Besok hari Selasa tanggal 7 Maret itu sudah masuk tanggal 14 Sya'ban. Sya'ban artinya cabang, Rajab artinya mulia, Sya'ban artinya tasya'abat fi'il barakah, bercabang-cabang kemuliaan. Ibarat menanam pokok kayu. Pokok kayu apa Pak Ustaz? Kratok. Pokok kayu apa Pak Ustaz? Gaharu. Kalau masih satu dia belum bercabang, baik tapi belum bercabang. Lalu kemudian masuk bulan Sya'ban, bercabang-cabanglah, banyak daunnya, banyak keberkahannya. Alhamdulillah kita dihidupkan Allah di bulan Sya'ban supaya bercabang-cabang kebaikan kita insyaallah. Amin. Lalu kemudian masuklah tanggal 14 Sya'ban, hari Selasa, malam Rabu, maka pada malam itu disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Apa amal malam nisfu Sya'ban? 3. Yang pertama, memperbanyak sholat sunat, sholat sunat wudu. Bilal, sini kejap Bilal. Datanglah Bilal bin Rabah. Aku dengar suara sendalku dalam surga Bilal. Bilal masih di dunia, tapi suara sendalnya didengar Nabi. Bergesek tapak sendalnya di dalam surga. Ku dengar sendalku dalam surga Bilal. Bilal berkulit hitam, miskin, susah, hamba sahaya. Sendal, maka
Maka yang putih, yang kaya jangan bangga. Boleh jadi lebih hina daripada Bilal, karena sendal Bilal sudah masuk surga, sedangkan yang kaya, yang pejabat, yang punya harta banyak, STJ, status tak jelas. Jangan sombong, jangan aku. Bilal, ku dengar suara sendalmu bergesek dalam surga. Apa amalmu? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat setelah berwudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Yang sudah melaksanakan alhamdulillah, yang belum melaksanakan insyaallah. Tak bisa hari ini, malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan umur kita sampai malam nisfu Sya'ban. Mana tahu nanti ada jamaah pulang sendalnya hilang, berarti sudah masuk surga duluan. Sholli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat taubat. Dosa kita banyak, cakap, mata, telinga, bisikan hati, lintasan pikiran, banyak silap salah dosa. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Yang ketiga, sholat sunat hajat. Maka hajat kita banyak. Yang belum nikah, usolli sunnatal hajat, tapi tak usah diucapkan kuat-kuat di mulut, nanti ditanya kawan sebelah. Usolli sunnatal hajat, mau nikah lillahi ta'ala. Dengar kawan, sama nggak sama? Cukup dalam hati saja, usolli sunnatal hajat, hajatnya dalam hati. Allahu Akbar. Sholat sunat semua sudah dilaksanakan. Sholat sunat mutlak. Mutlak artinya tak terikat dengan waktu. Kalau terikat dengan waktu pagi, duha. Terikat dengan waktu malam, tahajud. Terikat dengan momen setelah wudu, sholat sunat wudu. Terikat dengan permintaan, sholat sunat hajat. Terikat dengan sholat qabliyah, ba'diyah. Dia tak terikat dengan apapun. Namanya sholat sunat mutlak. Usolli sunnatal mutlaq. Apa? Mintakan kepada Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling mulia, paling dekat dengan Allah bukan ketika di Makkah. Kalau ada orang mengatakan paling dekat dengan Allah ketika di Ka'bah, ketika di Makkah, tidak adil. Bagaimana dengan saudara kita yang susah, yang tak ada harta? Itulah adilnya Allah. Paling dekat dengan Allah bukan waktu di Makkah, bukan waktu di Ka'bah, bukan waktu di Raudhah, bukan waktu di Multazam, bukan waktu di Hijr Ismail. Paling dekat dengan Allah ketika sujud. Sujud bisa di mana saja, bisa di putus bau, bisa di jalan. Jangan tabrak mobil. Tapi kalau penutupan jalan karena sholat Idul Fitri, Idul Adha, bisa sujud di jalan? Bisa. Tempelkan kening paling mulia ke lantai. 7 anggota sujud. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening menempel ke lantai. Jangan mentang-mentang pejabat, orang kaya, konglomerat, sholat di Masjid Agung Darun Najah putus sibau, Allahu Akbar, tempelkannya kening ke dinding, tak sah sholat. Kecuali yang uzur, kaki sakit, duduk di atas kursi, waktu sujud tak menempel ke lantai. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sujudnya agak rendah sedikit, Allahu Akbar, karena sakit pinggang, maka sholatnya tetap sah karena darurat. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Yang sakit-sakit jangan dibiarkan di rumah. Ayah sakit, paman sakit, pakcik sakit, dia mau ke masjid dilarang, jangan ke masjid, buat malu aja. Dulu aku sehat tak mau. Kapan lagi dia menikmati di masjid? Ibu yang suaminya sakit, jangan ditahan. Bang, aku mau pengajian, kau udah sakit di rumah aja lah, mereka mau bentar lagi datang. Jangan, bawa dia ke masjid. Kasih kursi di ujung, jangan di tengah. Ujung kiri, ujung kanan, maka duduk. Di Mesir begitu Bapak Ibu. Di Mesir ujung kiri 3 kursi, ujung kanan 3 kursi. Maka yang sakit, yang uzur tetap sholat. Paling tidak, walaupun masa lalunya mampu sakau, paling tidak akhir hayatnya insya Allah husnul. Allahumma khtim lana
thumma alladziina yalunahu abad kedua, thumma alladziina yalunahu abad ketiga. Kalangan salaf pada abad pertama malam nisfu Sya'ban, kata Imam Al-Qastullani dalam kitab Syarah Al-Mawahib Al-Ladunniyah dijelaskan, mereka pada malam nisfu Sya'ban datang ke masjid beramai-ramai pakai baju kebesaran, jubah-jubah. Memang biasanya jubah ini besar ya, cuma kan disebut jubah kebesaran, ukurannya XL. Pakai celak mengikuti sunnah Nabi, bagus, ifmit namanya, supaya mata ini terang bersih. Pakai harum-haruman bukhur, kayu gaharu, minyak gaharu, supaya harum semerbak dalam masjid, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Hadisnya sahih, innallaha la yattali'u ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Allah memberikan perhatian khusus kepada hamba-hambanya, fayaghfiru li jami'i khalqihi. Semua orang malam nisfu Sya'ban yang berdoa diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dua. Yang pertama musyrik, yang masih ke dukun, mudah-mudahan dukunnya mati. Jangan, mudah-mudahan dapat hidayah. Yang masih menyembah pokok kayu, menyembah hantu, menyembah batu. Ustaz Somad itu pakai batu cincin, tak apa-apa, asal jangan diyakini sesuatu. Pakailah batu berwarna merah, nanti matanya akan merah, itu sakit mata. Kalau sekedar perhiasan tak apa-apa. Masih menyembah kepada selain Allah syirik, sedangkan kita diajarkan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang yang bertauhid insyaallah diampunkan dosanya. Yang kedua yang tak diampunkan dosanya malam nisfu Sya'ban, musyahid, yang belum berdamai dengan tetangganya, yang masih kelahi, belum cakapan dengan keluarganya. Alhamdulillah, tabligh akbar ini membuat kita berdamai, bersilaturahim, sehingga tak ada lagi dongkol, jengkel, marah, mengamuk dalam hati. Semuanya sudah kita maafkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siap meramaikan masjid dengan malam nisfu Sya'ban? Amin. Kalau tidak dibuat di masjid, dibuat saja di rumah dengan anak sahabat. Kalau di kampung saya dulu malam nisfu Sya'ban ada orang membawa kulun, ada membawa ayam, berdoa. Ayamnya yang mati karena hidup, dipotong, dimasak, dipanggang, habis sholat berzikir, berdoa, baca Yasin. Kalau saya di pondok, di pesantren dengan anak-anak, nanti besok malam nisfu Sya'ban, hari Selasa, malam Rabu, tanggal 7 Maret, 14 Sya'ban, malam 15, ba'da maghrib, duduk dengan anak-anak, baca Yasin sekali, berdoa, baca Yasin sekali, berdoa, baca Yasin sekali, berdoa, 3 kali. Setelah itu berzikir, sholat-sholat sunat, supaya diturunkan Allah rahmat barokah sampai tahun depan, sampai hari kiamat, sampai kita mati menghadap Allah insyaallah. Amin. Habis. Lalu kemudian bagaimana dengan setelah nisfu Sya'ban? Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, fala tasumu, tidak boleh lagi puasa. Kalau udah lewat nisfu Sya'ban, jangan lagi puasa. Hadisnya sahih, tapi banyak pemahamannya tak sahih. Ibu puasa sunat, iya Pak Ustaz, gak boleh puasa sunat lewat nisfu Sya'ban. Itu yang tak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban itu orang yang memang tak pernah puasa sama sekali, seumur hidupnya tak pernah puasa. Tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban dia puasa sunat, itu yang tak boleh, karena nanti melemahkan badannya. Tak pernah puasa, tak terbiasa puasa, tiba-tiba puasa habis nisfu Sya'ban, ditambah lagi Ramadan, dikhawatirkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau dia memang biasa puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis,
Rabu 15 Syaban, Kamis 16 Syaban. Tiba-tiba pas hari Kamis dia puasa, boleh apa tak boleh? Boleh, karena dia sudah terbiasa Senin Kamis. Begitu juga dengan orang yang puasa Ayyamul Baid 13, 14, 15. Pas hari 15 puasa dia, dilarang orang jangan puasa nisfu Syaban. Memanglah dia hari sunnah berpuasa 13, 14, 15. Yang sanggup puasa 15 hari paling bagus. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud, puasa yang paling disukai Allah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud sehari puasa sehari makan, sehari puasa sehari makan. Jangan dibalik. Ini ada jamaah pengajian sambil ngantuk-ngantuk, pas balik tiba-tiba sudah pengajian, sehari sembahyang sehari tak sembahyang. Pas tanya kau apa? Ini sholat Daud. Mana ada? Yang ada di puasa Daud. Puasa Daud paling bagus 15 hari, badan sehat. Saya Pak Ustaz tak kuat Pak Ustaz, kalau gitu kurang 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Tak juga sanggup 3 hari, 13, 14, 15. Tak juga sanggup, mati aja. Ustaz sholat ini nyuruh orang puasa, dia sendiri tak puasa. Saya musafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang boleh puasa setelah nisfu Syaban? Orang yang punya hutang puasa tahun lalu belum diganti sampai hari ini. Mau diganti di bulan Syawal, namun tak berhenti-berhenti. Sudah niat puasa, lalu kemudian tak jadi puasa, maka inilah saatnya mengganti puasa. Namanya puasa qadha. Bukan qobok. Kalau qobok cuci tangan. Puasa qadha, mengganti puasa yang lalu-lalu. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma'an waliyuhu, mati punya hutang puasa, tak selesai dengan istighfar, tak selesai dengan sholat sunat taubat, tak lunas dengan berdoa di pintu Ka'bah. Orang yang punya hutang puasa maka wajib diganti sebelum Ramadan datang. Maka masih ada kesempatan 16 hari lagi, mudah-mudahan bisa mengqadha, mengganti puasanya insyaallah. Amin. Itu ada adik-adik pakai rompi hitam, pakai kaos hitam itu. Tadi malam gambar mereka ini kirim ke saya. Sampai saya di hotel, saya berbunyi handphone, saya tengok ada gambar lapangan kita tadi malam, banyak botol sampah plastik, kresek, koran, sendal pun banyak tinggal. Tiba-tiba dalam hitungan menit bersih tanah lapang itu. Siapa yang membersihkan? Itu yang pakai baju hitam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada dikasih duit, tak ada. Waktu menengok itu, ya Allah, adik-adik ini jauh lebih mulia daripada Abdul Somad. Coba kalau mereka tak mengutip sampahku malam tadi, lewatlah orang bertibun, apa kata? Itu gara-gara Abdul Somad kan? Terima kasih banyak, Allah membalas adik-adik sekalian. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqomah. Mereka inilah relawan yang akan mengumpulkan beras setiap bulan. 1 hari 1.000, 1 bulan 25.000, karena tanggal merah tadi itu. Mereka nilai nanti akan mengetuk dari pintu ke pintu membawa beras. Mereka yang membeli, mereka yang memikul, mereka yang membagi ke anak yatim, fakir, miskin, du'afa. Siap kita support program infak beras? Untuk apa banyak-banyak makan? Habis sudah, itu maka saya bahas tadi puasa, supaya apa? Supaya beras dikasih ke mereka. Balik dari sini kumpulkan semua, ambil dia, tapi puasa. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, makan pagi, makan siang, makan malam, 1 hari 2,5 ton, 1/4 kilo.
1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya walaupun bapak ibu tengok kurus begini, sudah membusukkan 4,5 ton. 1 tahun 100 kilo. Umur saya 45, walaupun banyak yang bilang masih 25. 4,5 ton busuk. Kalau beribu maaf, kalau yang di bawah kandang kambing itu diambil skop, disiramkan ke tanaman cabai, insya Allah cabainya subur, hijau, merah, menyala. Tapi kalau yang 4,5 ton tadi disiramkan, kuning layu mati cabai. Saking kan tak adanya manfaat manusia kalau tidak dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya subuh ini saya konsep pada ibadah-ibadah berhari-hari yang akan kita lewati ini. Maka nanti ibu-ibu yang punya utang, laksanakanlah puasa qadha. Suami, ingatkan istri. Buah hati belayan jiwa adinda, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Bagaimana dengan puasamu? Waktu mengandung dulu 30 hari tak puasa, menyusukan tahun pertama 30 hari tak puasa, anak disusukan 2 tahun, tahun kedua 30 hari tak puasa. Gara-gara siapa ibu itu hamil? Gara-gara bapak, tak ngaku lagi. Kenapa tak diingatkan mereka mengqadha puasanya? Apalagi kalau suami ini tak mengaji, puasa, istrinya puasa disuruhkan pula batal. Lagi puasa, makan, wajib patuh pada suami. Oh, ini suami hantu. Kalau ibu sedang puasa, bapak menyuruh batalkan puasa, pertanyaannya, puasanya wajib dibatalkan atau terus? Tengok dulu puasanya. Kalau puasa sunat, Senin Kamis, makan, ibu wajib makan. Tapi kalau puasa qadha, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa wajib, maka tak wajib dia mematuhi perintah bapak. Karena ada yang lebih hebat. Ini adalah perintah Allah. Makanya kalau ibu nanti disuruh bapak ini, batalkan puasa, aku puasa qadha. Kenapa kau puasa? Gara-gara kau lah kita punya anak. Insya Allah anaknya jadi anak yang soleh-solehah. Jangan kelahi, jangan bertengkar. Karena tanggung jawab bapak mengingatkan ibu untuk mengganti puasanya. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Lalu kemudian hari Rabu tanggal 22 Maret bertepatan dengan 29 Sya'ban. Hari Rabu itu maka setiap provinsi di Indonesia memasang teropong untuk melihat hilal. Hilal itu anak bulan. Tolong nanti bapak yang namanya hilal hari Rabu itu jangan keluar, karena bapak sedang dicari-cari orang. Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia memasang itu hilal dan nampak. Jadi hari Rabu tanggal 22 Maret pun nanti tolong di rumah aja dulu jangan keluar. Ibu pun hati-hati kalau nama suaminya Pak Hilal sedang diperebutkan orang waktu itu. Di Pekanbaru teropongnya itu dipasang di Jalan Jenderal Sudirman, di gedung yang paling tinggi untuk mengintip anak bulan. Karena kita memakai metode ruqyah namanya, menengok anak bulan. Harga teropong ini 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak sawitnya. Karena memang Riau itu kotanya, negerinya berasap berkabut. Yang biasanya nampak anak bulan itu yang di tepi laut, yang di wilayah timur Indonesia. Makanya waktu pengumuman itu, malam ini pengumuman sudah nampak penampakan anak bulan, dan menurut ilmu falak sudah di atas 2 derajat, maka kita berpuasa. Kalau hari Rabu nampak anak bulan, berarti kita puasa hari Kamis. Kalau hari Rabu tak nampak anak bulan, maka hari Kamis 30 Sya'ban. Jelas? Itu Majelis Ulama Indonesia. Tapi Ormas Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa tanggal 1 Ramadan hari Kamis
Kenapa demikian? Karena yang dipakai metode namanya hisab. Hisab itu ilmu astronomi, bahasa Arabnya ilmu falak. Menurut ilmu falak yang ditetapkan Muhammadiyah, walaupun 1 derajat sudah dianggap sebagai hilal. Tapi kalau pakai ruqyah mesti nampak waktu diteropong. Dua-dua saya sebutkan supaya kita jangan kelahi. Yang ikut Muhammadiyah silakan puasa hari Kamis, yang ikut ruqyah silakan tunggu anak bulan. Dua-duanya tak salah. Yang salah siapa? Yang tak puasa. Jangan sampai berkelahi. Yang benar adalah tanggal 29 hari Kamis 1 Syahrir Ramadan kita puasa. Berkelahi 2 hari pasti kalian puasa. Tanggal berkelahi. Ini adalah ijtihad. Al-mujtahid, imam mujtahid, ini ijtihad. Kalau dia berijtihad fa asaba, ijtihadnya benar, lahu ajrani, dapat 2 pahala. In akhta'a, kalau ijtihadnya keliru, lahu ajrun wahid, dia dapat 1 pahala. Maka ikutlah imamnya masing-masing. Tapi saya tetap menunggu ruqyah pada petang hari Rabu. Disitulah nampak penampakan. Kalau tak nampak berarti hari Kamis 30 Sya'ban, puasanya hari Jumat. Saya menunggu. Judul lagunya Menunggu Bulan, bagaikan pungguk menunggu bulan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah diumumkan bahwa besok puasa, maka malam itu kita berkumpul bersama melaksanakan sholat tarawih. Selesai sholat isya, Masya Allah, tabarakallah, imam kita subuh tadi bacaannya tenang, suaranya, ayatnya. Mudah-mudahan semua masjid-masjid di Putus Sibau, masjid-masjid yang ada di Kapuas Hulu, imam-imamnya datang belajar ke Imam Masjid Agung Darun Najah. Amin. Saya anjurkan buat pelatihan imam, kumpulkan semua imam-imam, ikut bacaan tuan imam tadi. Bukan basa-basi, bukan memuji-muji, karena saya dengar, saya tak guru, saya tak alim, tapi pernah belajar. Karena jangan sampai kadang imam ini lebih banyak batuknya daripada ayat. Apalagi kita ini mau sholat tarawih nanti, jangan karena mau cepat tak jelas apa yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mana membentak-bentak Allah Subhanahu wa taala. Satu nafas kata bapakku, satu nafas tak salah, tapi jangan sampai makharijul hurufnya hilang. Tarik nafas, jangan sampai putus di tengah. Iya, kalau bisa ditarik lagi, kalau putus betulan. Buat dulu pelatihan imam menyambut bulan Ramadan, mintakan buat imam Masjid Agung supaya membimbing makharijul hurufnya, idghamnya, ikhfa'nya, gunnahnya, qalqalahnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kalau Fatihahnya tak benar. Luruskan Fatihahnya. Lalu kemudian setelah salat tarawih, di antara selah-selah biasanya diisi dengan sholawat, diisi dengan tasbih. Subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad. Di Putus Sibau begitu, sama macam di kampung saya. Apakah boleh kita bertasbih, berzikir di sela-sela tarawih ini? Hebat jamaah Putus Sibau. Di tempat lain jamaah bertanya, Ustaz Somad menjawab. Di Putus Sibau Ustaz bertanya, jamaah menjawab. Mana dalilnya? Kenapa bertanya?
capek duduk istirahat, yang tak capek sholat sunat, yang tak capek tawaf sunat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Kita mau keliling di mana? Mau keliling tiang nih, subhanallah. Mana bid'ah itu, bid'ah keliling tiang. Maka kita tidak tawaf tapi tasbihnya saja. Itulah dalil bertasbih di sela-sela tarawih. Ini Ustaz Somad ini ngarang ini. Dari mana ini dalilnya? Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar Kairo Mesir. Nama syekhnya Syekh Atiyah Saqar. Beliaulah yang mengatakan di sela-sela tarawih silakan bertasbih. Yang suaranya kuat tasbih Subhanal Malikil Ma'bud. Yang tak kuat suaranya apalagi kolak udah 3 mangkok mas. Ini kalau tidak dibangunkan dengan tasbih ini mata imam tuh berkadang nampak 3 di depan. Itu cara juga membangunkan dan itu mengingatkan jamaah sallu sunnatan tarawih raka'ataini rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Karena jamaah ini kadang tak ingat lagi di tarawih kok mungkin. Tanya kawan sebelah tarawih. Tanya kawan sebelah tarawih kok mungkin sembahyang aja. Yang penting sembahyang. Yang penting apa bulan yang penting innamal a'malu binniyat. Itu maka ada komandan dari depan, tapi ibu-ibu di belakang tak mau begitu. Bapak-bapak dimadu segan-sungkan, ibu-ibu tak mau. Dia tanya, Pak Imam sembahyang apa ini? Dijawab sama imam, witir 3. Kira-kira mana yang lebih bagus? Pakai Bilal sallu sunnatal witri salasa rakaatin asabakumullah, dengan banding satu lagi dengan cara witir 3 satu salam. Kira-kira bagi yang berperadaban mana yang pakai Bilal apa yang langsung? Baguslah pakai Bilal. Dilatih Bilal 10 jari ku akan minta ke Ketua Majelis Ulama Indonesia, tuliskanlah supaya nanti di fotokopi, dilaminating, dibagi ke masjid-masjid supaya Bilal ada yang dibacanya. Khawatir kita bacaan tahun lalu lupa. Jadi imamnya lambat, makmumnya cabut. Bersolawat pun begitu juga, pelan, jelas. Ini solawat kita ini ditengok Nabi, disampaikan dari Kudus dibawa ke Madinah, dibawa ke Nabi. Jangan solawat ini membentak-bentak. Cobalah bawa proposal pembangunan masjid, jumpa Pak Wagub, batu ada. Pak Wagub kata Pak Wagub panggil Satpol PP, tangkap bawa gila. Allah merayu, kita ini sedang merayu Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya tahu yang suaranya melengking membentak itu bukan membentak Nabi, membentak kawan di sebelahnya kan. Supaya bangun dia semangat. Habis itu tegak lagi. Salat tarawih itu kata Atiyah Saqar, Syekh Atiyah Saqar, kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit, tegaknya lama, rakaatnya sedikit. Pada masa Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab, ayatnya dipendekkan, rakaatnya ditambah 20, ditambah witir 3. Itulah dalil 23 rakaat. Zaman Umar bin Abdul Aziz, ayatnya dipendekkan, rakaatnya ditambah
23, 39, 100 sampai subuh. Jangan kelahi masalah tarawih, karena kunci tarawih dua, ayatnya panjang, rokaatnya sedikit. Ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Masyarakat Indonesia cerdas, dikombinasikannya. Ayatnya sedikit, rokaatnya pendek, rokaatnya sedikit, ayatnya pendek. Dapat dua-duanya. Coba kita renung sejenak. Apa kata Nabi? Qum ila salatika fa innaka lam tusalli. Salat lagi karena kau belum salat. Salat lagi, dia kata Nabi, salat lagi, salat pun belum salat. 3 kali salat lagi karena kau belum salat. Kenapa ya Rasulullah? Karena tak ada tumanina hatta tatma'inna qa'iman. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Jangan macam pokok bambu di tepi sungai. Selesai sholat witir, Bilal mengajak kita berniat naulis shaum yarhamkumullah, berniat puasa besok pagi, mudah-mudahan kamu dapat rahmat Allah. Nawaitu shaum Ramadan anda ifan di syahri Ramadan hadi sanati lillahi ta'ala. Yang tak hafal niat dalam hati, kenapa tak pulang aja ke rumah? Takut lupa berniat, tertidur, bangun-bangun azan subuh. Wallahu akbar. Tidak bisa berniat puasa wajib setelah azan subuh. Tapi katanya bisa niat jam 8. Itu puasa sunat, guys. Puasa sunat bisa. Bangun pagi jam 8, buka lemari makan, ada sarapan kita deh. Mohon maaf bang, tak ada yang bisa dimasak. Ini kan tanggal 31. Idan ana shohim. Kalau gitu abang puasa. Itu bisa. Tapi dengan syarat dari subuh. Tadi tak ada masuk apa-apa. Saya pun tak ada masuk apa-apa. Bosan cuma 3 batang aja. Bisa. Tak ada. Tapi kalau sebelum azan zuhur, sebelum tergelincir matahari, itu bisa puasa sunat. Kalau puasa wajib tak bisa. Inilah pentingnya belajar fikih puasa. Pak Ustaz Somad ada yang mau saya tanyakan, tapi saya malu, saya segan Pak Ustaz. Apa dia? Saya waktu azan subuh itu memang udah makan sahur, tapi dalam keadaan junub pula Pak Ustaz. Sah tak puasa saya? Adrakahul fajru wa huwa junubun. Nabi pernah suatu malam saat masuk fajar, dia dalam keadaan junub min ahlihi, karena habis berhubungan dengan istrinya. Maaf, ini karena menjelaskan. Yang jomblo sabar aja dulu. Summa yaghtasilu wa yasumu. Setelah itu Nabi mandi dan dia melanjutkan puasanya. Jadi kalau sedang azan subuh dalam keadaan junub, maka tetap puasa. Yang tak boleh itu setelah azan itu baru dia action. Mungkin banyak yang bertanya, maka saya jelaskan, saya jawabkan supaya jangan sampai mengganjal di hati. Hadisnya di mana? Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Dari siapa? Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau yang sekamar, yang tidur, yang mengetahui tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang Ramadan diisi dengan siyam. Di siang Ramadan itu Masya Allah tabarakallah, masjid-masjid penuh. Makin besar masjid, makin banyak kipasnya, makin besar AC-nya. Siang Ramadan penuh. Masuk kita jam 12 siang ke masjid, bergelimpangan korban serangan Rusia ke Ukraina. Kalau dibangunkan, bangun. Ini bulan Ramadan mungkin pemalas-malasan. Bangun. Pandai pula dia menjawab, naumus shaim wa ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hafal pula hadisnya. Hadis yang lain tak ada apa, khusus hadis ini hafal.
puasa bukan bulan bermalas-malasan. Jangan sampai orang tak tertarik masuk Islam gara-gara kita. Islam ini bagus, tapi umat Islamnya tak bagus. Orang mau masuk Islam, dia ngetes, bagaimana agama Islam? Masuk dari ke masjid, ditengoknya orang tidur, tak jadi dia masuk Islam. Rupanya Islam ini mengajarkan malas-malasan. Ada satu bulan khusus namanya bulan tidur siang. Ada orang mau masuk Islam, didengarnya ceramah bagus, dibacanya di internet bagus, dia ngetes, pura-pura masuk masjid, sampai di dalam, di luar tengok Islam hilang, tak jadilah masuk Islam. Padahal Islam tak pernah mengajarkan tidur siang, Islam tak pernah mengajarkan berlama-lama. Qailullah ada, tapi berlama-lama. Maka bulan puasa tetap bulan bersemangat, bulan puasa bulan beraktivitas. Pembebasan kota Makkah, Nabi membawa 10.000 pasukan. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Pembebasan Andalusia, Spanyol, dibawa panglimanya Torik bin Ziyad pada bulan Ramadan. 3. Perang Badar, 313 pasukan Nabi melawan pasukan kafir musyrik bulan Ramadan. Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan Ramadan. Jadi kalau mau memperingati kemerdekaan Indonesia, sama rasanya macam rasa Bung Karno Hatta, buatlah di bulan Ramadan. Nanti ada masanya, kebetulan bulan Ramadan sejalan dengan 17 Agustus. Yang menggerek bendera sedang puasa, yang menjahit bendera sedang puasa, yang menyanyikan Indonesia Raya sedang puasa. Teriakan orang puasa itulah yang membuat Belanda lari pontang-panting balik ke Amsterdam. Yang tinggal teror Belanda. Orang puasa itu tak takut mati, dia cuma takutnya semangka, takutnya batal puasanya. Orang puasa itu tak takut dia mati di ujung peluru Belanda. Mereka tuh yang berteriak mengusir Belanda. Allahu Akbar, serbu. Orang kenyang mana bisa? Allahu Akbar. Ini kuat karena belum makan. Kalau udah makan, Allah. Maka puasa kita nanti diisi siangnya dengan siam, malamnya diisi dengan qiyam. Mudah-mudahan Ramadan ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin.